Halo semua, perkenalkan nama saya Rato. Kali ini saya akan menjelaskan cara menjawab soal kisi-kisi fisika dari nomor 1, 3, dan 12. Yang pertama adalah nomor 1. Berikut adalah soal nomor 1. Terdapat gambar wadah yang telah terisi air, dan terdapat juga 3 lubang, yaitu lubang A, B, dan C. Pertanyaannya adalah, tekanan mana yang paling besar? Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah lubang C. Kenapa jawabannya adalah lubang C? Karena di soal tersebut adalah termasuk contoh tekanan hidrostatis, di mana tekanan hidrostatis sangat dipengaruhi oleh kedalaman, sehingga dari soal tersebut semakin turun air, maka tekanan pada lubang A dan B akan semakin kecil, berbanding terbalik dengan lubang C. Lubang C akan memiliki tekanan yang paling besar, sampai akhirnya air yang menurun melewati lubang C. Selanjutnya adalah soal nomor 2. Berikut adalah soal nomor 2. Di soal nomor 2 terdapat gambar akuarium yang telah diisi oleh seekor ikan. Pertanyaannya adalah, berapakah tekanan yang diterima ikan? Di sini sudah ada 15 cm, di mana 15 cm menandakan jarak ikan dari permukaan akuarium, sedangkan 100 cm adalah tinggi air yang ada di akuarium. Pertama, kita harus mencari tinggi zat air. Rumus dari soal nomor 2 yaitu P yaitu tekanan sama dengan Rho yaitu massa jenis kali gravitasi kali tinggi zat cair. Kita pertama-tama akan mencari zat cair. Seperti pada gambar, cara mencari tinggi zat cair adalah dengan mengurangi tinggi air pada akuarium dan jarak ikan pada permukaan, yaitu 100 kurang 15 sama dengan 85 cm. Lalu karena pada dasarnya tinggi zat cair bersatuan meter, maka 85 cm akan kita ubah menjadi meter. Maka hasilnya 0,85 meter. Lalu kita akan mencari tekanannya. Seperti rumus yang tercantum di atas sini. Rumus tekanan pada akuarium ini adalah Rho kali gravitasi kali tinggi zat cair. Pada ketetapan Rho atau massa jenis, air memiliki massa jenis 1000 kg per meter kubik. Maka di sini diisi 1000. Lalu ini adalah gravitasi. Pada ketetapan juga gravitasi adalah 10. Maka kita akan taruh 10 di sini. Karena hal yang sudah diketahui, maka kita akan pindahkan ke sini. 0,85 meter. Pertama-tama, karena ini ada koma, jadi pertama-tama kita kali dulu 1000 dengan 10, menjadi 10.000. Lalu kita kalikan dengan 0,85. Karena dia ada 2 angka di belakang koma, maka kita akan coret nolnya 2. Jadi hasilnya 8.500 Pascal. Saya akan mengerjakan nomor 3. Soalnya yaitu berapa gaya yang harus diberi untuk mengangkat mobil ini. Jadi, di sini kita akan mencari gayanya.
Rumus yang kita gunakan yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi F1 dan F2 ini adalah gaya, dan A1 dan A2 ini adalah luas penampangnya. Per 250 cm. Lalu di sini kita kalikan. Di sini kita akan memindahkan 250-nya di bawah 5 kali 5000. Lalu kita bagi. Hasilnya 20, dan 20 kali 5 hasilnya 100. Jadi, gaya yang harus diberi untuk mengangkat mobil ini yaitu 100 Newton. Mengapa gayung dapat mengapung di atas air? Karena gaya apung pada gayung lebih besar daripada berat gayung tersebut. Pada hukum Archimedes, benda akan mengapung jika gaya apungnya lebih besar daripada beratnya. Saya akan membacakan soal nomor 5 dan 6. Soal nomor 5 itu adalah faktor apakah yang mempengaruhi tekanan? Yang mempengaruhinya itu adalah 1. Gaya yang diberikan, yaitu tekanan meningkat seiring dalam meningkatnya gaya yang diberikan pada suatu permukaan. 2. Luas area itu tekanan berbanding terbalik dengan luas area. 3. Ketinggian dan gravitasi. Pada zat cair atau gas, tekanan juga dipengaruhi oleh kedalaman atau ketinggiannya. 4. Temperatur, yaitu pada gas, tekanan juga dapat dipengaruhi oleh suhu. 5. Jenis zat. Dalam fluidia, dalam kurung gas atau cairan, tekanan dapat dipengaruhi oleh jenis zat tersebut. Kaki bebek lebih mudah berjalan di lumpur karena luas permukaannya lebih kecil, sedangkan kaki ayam lebih sempit sehingga menghasilkan tekanan yang lebih tinggi dan mudah terperosok. Nomor 7. Bagaimana jika minyak dan air disatukan dalam pipa? Apakah yang terjadi terhadap tekanan? Jika air dan minyak disatukan dalam pipa, maka minyak akan mengapung di atas air karena perbedaan kepadatannya. Air dan minyak tidak dapat menyatu karena perbedaan sifat molekulnya. Mengapung terjadi jika gaya berat benda lebih kecil daripada gaya angkat air. Melayang terjadi jika gaya berat benda sama dengan gaya angkat air. Tenggelam terjadi jika gaya berat benda lebih besar daripada gaya angkat air. Saya akan mengerjakan soal fisika nomor 10. Dari trigonometri adalah daftar material yang menunjukkan kecenderungan melepas positif atau menerima negatif elektron saat bergesekan. Jika C adalah negatif, maka B adalah negatif dan A adalah positif karena B dengan C saling dorong-menorong sementara A dengan B saling tarik-menarik. Jika C negatif, maka D adalah positif karena C dan D saling tarik-menarik. Karena E dan D saling dorong-mendorong, maka E merupakan muatan positif. Maka A merupakan positif, B negatif, C negatif, D positif, dan E positif. Apakah sifat-sifat muatan? Sifat muatan dibagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Muatan sejenis tolak-menolak, muatan sejenis tarik-menarik, dan muatan bersifat kekal. Mengapa bisa terjadi petir? Hal tersebut terjadi karena adanya listrik statis, di mana listrik statis terjadi karena pergesekan dua benda yang bermuatan listrik dari permukaan benda tersebut menjadi tidak seimbang. Hal itu juga terjadi kepada awan.
Karena awan bergerak dengan sangat cepat dan bergesekan dengan awan yang lainnya, sehingga membuat muatan pada awan terpisah, yaitu positif berada di atas dan negatif berada di bawah. Kalau muatan negatif sudah cukup besar, listrik negatif ini akan membentuk ikatan pada muatan positif. Agar muatan listrik pada awan tetap seimbang, maka terjadi pembuangan muatan negatif dari awan ke bumi yang disebut dengan petir. Jadi begitulah terjadinya petir. Apakah kegunaan elektroskop? Kegunaan elektroskop adalah untuk mendeteksi, menentukan jenis, dan mengukur besar muatan listrik. Bangunan tinggi lebih rentan tersambar petir karena lebih dekat dengan titik muatan negatif petir di awan. Jika ingin mengukur arus dengan menggunakan amperemeter dan tegangan dengan menggunakan voltmeter, maka bagaimana cara merangkainya? Cara merangkai: amperemeter dirangkai seri dengan komponen, voltmeter dirangkai paralel dengan komponen. Besar muatan listrik 300C dialirkan selama 1 menit, maka besar arus listrik yang mengalir adalah kuat arus listrik sama dengan muatan per sekon sama dengan 300 per 60 sama dengan 5 ampere. W lampu sama dengan 5 dikali 30 dikali 5 sama dengan 750. Buat kipas angin sama dengan 2 dikali 50 dikali 10 sama dengan 1000. Buat magicom sama dengan 1 dikali 100 dikali 2 sama dengan 200. Buat setrika sama dengan 1 dikali 150 dikali 3 sama dengan 450. Totalin semuanya 2400 sama dengan 1000 sama dengan 2,4. Kali ini saya akan membahas nomor 19 dari segi fisika, yaitu jelaskan perbedaan kuat arus dan tegangan pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri kuat arus 1 sama di setiap komponen. Di total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Tegangan 5 dibagi sesuai hambatan. V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. 2 rangkaian paralel. Kuat arus I dibagi ke setiap cabang. Di total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Tegangan V sama di setiap cabang. V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Sekian dari pembahasan saya. Terima kasih.